sahabat SE, aku Kak Safira, mentor di Sinar Education. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif, yaitu kita latihan-latihan soal. Sebentar lagi kita mau UTBK ya, maka yuk kita persiapkan. Kita mulai videonya. Sekarang kita ke soal yang pertama, yaitu jika matriks ini memenuhi determinan 5, maka nilai 3x kurang 1 adalah... Nah, masa soal kayak gini aja nggak bisa sih? Kita mau TBK loh. Aku ajarin caranya. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa determinan itu nilainya 5. Determinan itu diperoleh dari min 5 dikali x tambah 2 dikurang dengan 6 kali 5 sama dengan 5. Berarti jadi min 5x tambah dikurang 10 dikurang 30 sama dengan 5. Berarti min 5x kurang 40 sama dengan 5. Sehingga min 5x sama dengan 45. Sehingga nilai x-nya adalah min 9. Oke? Karena kita sudah peroleh nilai x-nya itu min 9, kita bisa cari nilai 3x kurang 1, yaitu sama dengan 3 dikali min 9 dikurang 1. Sama dengan 3 dikali 9 berapa teman-teman? Min 27 dikurang 1 sama dengan min 28. Sehingga jawabannya adalah yang A. Gimana? Paham? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu ada barisan min 4A, min 64B, dan seterusnya. Dimana barisan ini merupakan barisan geometri. Yang ditanya adalah nilai B per A. Oke, gimana tips mengerjakannya? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa barisan geometri itu punya rasio. Rasio itu rumusnya adalah bisa U2 per U1 atau sama dengan U3 per U2 dan seterusnya. Ini merupakan U1, ini U2, ini U3, dan ini U4. Sekarang kita masukkan nilai U2-nya, yaitu A per min 4 itu sama dengan min 64 per A. Oke, bisa kita kali silang menjadi A kuadrat sama dengan min 64 dikali min 4. Sehingga A sama dengan akar, negatif kali negatif kan positif ya, akar 64 dikali akar 4. Maka A sama dengan 8 dikali 2. A nya itu adalah 16. Oke, selanjutnya karena ini akar, pasti hasilnya plus minus ya, jadi A nya itu adalah plus minus 16. Kita boleh pilih salah satu. Yang pertama, jika A nya itu 16, kalau kita substitusi ke sini ya, A nya 16, sini bisa. Berarti jadi 16 per 4 per min 4 itu sama dengan min 4. Maka kalau A nya 16, maka rasionya itu adalah min 4. Selanjutnya untuk A nya itu min 16, maka rasionya itu sama dengan min 16 per min 4. Teman-teman kelihatan gak ya tulisannya? Semoga kelihatan ya. Min 16 dibagi min 4 itu sama dengan 4. Jadi kalau A nya 16, rasionya min 4. Kalau A nya min 16, maka rasionya 4. Kalau yang ditanya nilai B per A, nah kita cari B-nya dulu. Gimana cara kita mencari B? Yaitu dari nilai sebelumnya dikali dengan rasionya. Berarti min 64 dikali dengan, kita boleh pilih salah satu rasionya, yaitu min 4. B-nya adalah 256. Maka nilai B per A adalah B per A adalah 256 per A-nya itu adalah 16. Kita bisa pakai yang ini. Hasilnya adalah 16. Sehingga jawabannya yaitu C. Gimana teman-teman?
Oke, sekarang kita ke soal yang ketiga. Soal ketiga ini berhubungan dengan integral ya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut, dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 3 dan gx sama dengan 6x tambah 1. Yang ditanya adalah integral fx tambah gx dx adalah. Nah, kalau penyelesaian integral penjumlahan seperti ini, boleh kita integralkan satu persatu dulu. Fx-nya kita integralkan, gx-nya kita integralkan, terus ditambah, atau boleh juga kita jumlahkan dulu, baru kita integralkan. Misalkan kita pakai yang kita jumlahkan dulu ya, baru kita integralkan. Kita bikin fx tambah gx. Berarti ini fx-nya kita masukin angkanya, yaitu x kuadrat, nih ya, dikurang 3. Ditambah gx-nya adalah 6x tambah 1. Jangan lupa, sama dengan, maka sama dengan yang variabelnya sama kita jumlahkan, kebetulan x kuadrat dia sendirian, tambah 6x min 3 tambah 1 yaitu min 2. Ini adalah fx tambah gx. Sekarang kita cari integral dari fx tambah gx dx, gitu ya. Kita masukin angkanya, berarti ini integral dari x kuadrat tambah 6x kurang 2 dx. Sekarang kita coba integralkan. Teman-teman masih ingat gimana cara mengintegralkan? Yaitu x kuadrat, gimana caranya? Jadi x pangkat 2 tambah 1 per pangkatnya 2 tambah 1, gitu kan ya? Kita lanjutkan dengan, ini berarti menjadi 6x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1, di sini jadi min 2x, jangan lupa pakai tambah c, harus tambah c ya. Terus berarti jadi x pangkat 3 per 3 tambah 6x pangkat 2 per 2 kurang 2x tambah c. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 x pangkat 3 tambah 6 bagi 2, itu berarti jadi 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah c. Selesai. Jawabannya kira-kira yang mana nih teman-teman? Mana ayo? Jawabannya yang D. Ini ya, 1/3 x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 2x tambah c. Gimana? Paham? Masih ingat kan? Tentang integral? Kalau ingat pasti bisa mengerjakan soal seperti ini. Sekarang kita ke soal yang keempat. Soal yang keempat ini berhubungan dengan kaidah pencacahan. Tentukan banyaknya susunan dari kata UTBK 2025. Ayo, kira-kira pakai kaidah pencacahan yang seperti apa? Kalian tahu? Ini kita pakai kaidah pencacahan unsur-unsur yang sama. Mungkin kalian ingat, kalian harus ingat lah dong UTBK ini. Jangan sampai nggak ingat. Kakak ingetin lagi. Oke, unsur-unsur yang sama. Maka yang ditanya adalah banyak susunan. Kita bisa cari banyak susunan. Semuanya ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 unsur, maka kita pakai 8 faktorial. Per unsur yang sama, ada berapa? Ada 1, yaitu angka 2. Angka 2-nya ada berapa? Ada 2. Maka per 2 faktorial. 8 faktorial itu apa? Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bawahnya yaitu 2 kali 1. Nah, ini bisa habis dibagi, berarti berapa nilai dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3? Berapa teman-teman nilainya? Yap, betul. 20.160 banyak cara. Jadi ada 20.160 banyak susunan dari si huruf UTBK 2025. Sehingga jawabannya adalah yang E. Gimana? Paham? Sekarang kita ke soal yang kelima. Di mana soal kelima ini ada hubungannya dengan geometri, hubungannya dengan Pitagoras, dan trigonometri. Jadi kita harus bisa menggabungkan semua aspek tersebut untuk menyelesaikan masalah ini.
Nah, soalnya pada segitiga ABC dengan sudut CAD yaitu 60 derajat, panjang BC itu akar 5, CD tegak lurus dengan AB, dan BD itu akar 2. Yang ditanya adalah panjang AD. Sekarang kita tuliskan yang diketahui di soal ini pada gambar. Pertama ada sudut CAD 60 derajat. Sudut CAD mana? CAD. Ini 60 derajat. Selanjutnya ada panjang BC. BC itu adalah akar 5. Terus ada panjang BD yaitu akar 2. Yang ditanya adalah si AD. Ini yang ditanya. Oke, kalau kita mau cari AD, kita harus cari CD terlebih dahulu. Nah, karena dia merupakan segitiga siku-siku, kita bisa pakai teorema Pitagoras untuk mencari CD. Berarti CD itu sama dengan akar dari akar 5 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5 kuadrat itu 5 dikurang akar 2 kuadrat itu adalah 2. Sehingga CD itu sama dengan akar 3. Nah, kita dapat CD itu adalah akar 3. Sekarang kalau kita mau cari AD, kita bisa pakai pendekatan trigonometri. Kalau ada segitiga siku-siku, ya seperti ini, siku-siku di sini, ini sudut alfa, maka ini disebut sebagai sisi depan. Ini miring, ini samping. Kita punyanya sisi depan aja, kita mau cari samping. Ada yang ingat perbandingan trigonometri apa yang hubungannya dengan depan dan samping? Nah, yang berhubungan dengan depan dan samping itu adalah tangan, di mana tan alfa itu sama dengan depan per samping. Kita masukin, berarti tan alfanya itu sama seperti ini, yaitu 60 derajat. Sama dengan depannya akar 3, sampingnya yang ditanya. Teman-teman, tan 60 derajat itu berapa ya? Tan 60 berapa teman-teman? Ya betul, yang jawab akar 3 itu betul. Tan 60 adalah akar 3, sama dengan akar 3 per samping. Atau akar 3 ini bisa kita tulis jadi akar 3 per 1. Bisa kita kali menjadi samping dikali akar 3 sama dengan 1 dikali akar 3. Maka samping itu sama dengan 1 kali akar 3 per akar 3. Akar 3-nya habis dibagi sehingga kita peroleh nilai samping yang ini itu adalah 1. Di mana samping ini tadi sama seperti AD, ya kan? Maka kita peroleh AD-nya sama dengan 1. Panjang AD itu 1, jawabannya yang C. Gimana sahabat SE? Bisa dipahami kan 5 latihan soal tentang pengetahuan kuantitatif tadi? Sampai ketemu di video berikutnya oleh mentor Smart Education yang lain ya. Dadah!